Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqad addal amanah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa tarakal ummah 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan yang tiada sanggup untuk kita hitung satu persatu. Nikmat tadi, nikmat yang tentu sangat banyak. Alhamdulillah, kita syukuri setiap nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala curahkan kepada kita. Di antara nikmat tadi, nikmat kita dipersuakan kembali dalam majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Semoga ini menjadi suatu pertanda bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki kita semua dengan kebaikan. Karena dalam hadis disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia dalam masalah agama. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakan hamba tadi, akan menggunakan hamba tadi. Maka para sahabat pun bertanya, kaifa yastahmiluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah menggunakan hamba tadi, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yuwaffiquhu ila amalin salihin qabla mautih. Allah akan memberikannya taufik untuk beramal soleh sebelum dia wafat. Maka orang yang diberi kemudahan
untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan ia termasuk orang yang dikehendaki kebaikan, termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini melanjutkan dari kitab At-Tauhidul Muyassar, belajar tauhid dengan mudah dan sistematis. Yakni terkait ahamiyatut tauhidi wa fadluhu, urgensi tauhid dan keutamaan. Kenapa kita harus belajar tauhid? Apa sih keutamaan tauhid itu? Ketika kita mengetahui suatu pelajaran itu penting untuk dipelajari, maka insya Allah akan menjadikan kita semakin termotivasi untuk belajar pelajaran tadi. Ketika kita mengetahui urgensi dan keutamaan dari suatu pelajaran, insya Allah akan membuat kita sangat semangat untuk memahami sekaligus mengamalkan pelajaran yang kita pelajari tadi. Dan ini mungkin yang hilang dari sebagian besar guru-guru yang mengajar. Ia tidak mampu untuk menyebutkan urgensi dari pelajaran yang ia ajarkan kepada murid-muridnya. Karena boleh jadi pelajaran yang diajarkan itu penting bagi kehidupan murid-muridnya. Misal pelajaran matematika, banyak guru-guru matematika di sekolah-sekolah hanya mengajar saja, sebatas mengajar materi, tapi tidak pernah atau mungkin sangat sedikit sekali yang mampu memberikan motivasi dan memberikan pemahaman kepada murid-muridnya akan urgensi belajar matematika. Belajar matematika itu untuk apa sih? Terapannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Apa pentingnya belajar matematika? Itu yang harusnya didorong, bukan hanya sekedar menyampaikan materi saja. Sehingga murid-murid pun akan merasa termotivasi ketika belajar. Padahal ketika kita tahu bahwa matematika itu penting dalam penerapan teknologi di zaman ini, seperti misalkan HP yang dibuat merekam kajian ini, itu dibuat juga dengan dasar matematika, perhitungan matematika. Bagaimana sinyal-sinyal yang dilepaskan dari pemancar-pemancar kemudian ditangkap oleh receiver yang ada di HP, kemudian diganti menjadi bilangan-bilangan biner dengan algoritma tertentu, kemudian menjadi gambar-gambar dan suara. Itu kan dengan matematika, kan begitu. Tapi inilah yang kurang dari metode pendidikan kita, yang tidak berusaha untuk memahamkan urgensi dan juga pentingnya suatu ilmu, sehingga seorang murid ketika belajar itu kurang termotivasi karena ia tidak tahu
bahwa ilmu itu adalah ternyata ilmu yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan dunia. Terlebih ilmu tauhid yang bukan hanya dibutuhkan dalam kehidupan dunia, namun ini adalah keselamatan yang hakiki di akhirat. Ilmu yang sangat penting yang wajib diketahui oleh setiap hamba Allah, karena ilmu ini adalah kunci seorang hamba bisa masuk surga. Baik. Urgensi yang pertama, at-tauhidu a'dhamu arkanil Islam. Tauhid itu adalah rukun Islam yang paling agung. Karena kita tahu rukun Islam itu ada 5, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu ditegakkan di atas 5 pilar, 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait. Yang pertama adalah bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Baik. Maka tauhid itu ada pada rukun Islam yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah rukun Islam yang asasi. Rukun Islam yang asasi itu kata para ulama ada 2, dan yang paling fondasi adalah tauhid. Rukun Islam yang paling asasi itu ialah yang pertama syahadatain, yang kedua adalah salat. Kemudian 3 yang lain disebut dengan rukun Islam yang far'i, yang cabang. Jadi kalau kita ibaratkan misalkan Islam itu adalah 5 jari dari tangan kita, maka tauhid itu adalah jari telunjuk. Tauhid itu adalah jari telunjuk. Yakni syahadatain, syahadatul tauhid dan syahadatul rasul adalah jari telunjuk. Karena ini juga biasa kita gunakan ketika bersyahadat. Kemudian sholat adalah jempol, ibu jari. Kemudian zakat adalah jari tengah, puasa adalah jari manis, dan haji adalah jari kelingking. Ibarat Islam memiliki 5 pilar, ia ditopang dengan 5 jari tadi, maka ia digenggam. Islam tadi ibaratnya ini sedotan, ya, kita ibaratkan seperti bangunan Islam yang ditopang dengan 5 pilar. Kalau pilar yang kelima tidak ada, yakni haji, maka masih ada bangunan Islamnya, tapi kurang kuat, kurang kokoh. Kalau rukun yang keempat, puasa tidak ada, masih ada Islamnya, tapi kurang kokoh. Kalau yang ketiga, zakat itu tidak ada, maka masih tetap ada Islamnya, tapi kurang kokoh. Tapi kalau sudah tidak ada sholat, ya, maka runtuhlah Islamnya. Apalagi kalau tidak ada tauhid. Maka ya, sholat dan juga tauhid disebut dengan rukun Islam yang asasi. Wabil khusus adalah tauhid. Karena tauhid ini adalah pokok dari Islam, fondasi yang utama daripada Islam. Islam itu dibangun di atas
tauhid. Barang siapa yang memiliki tauhid, maka dia muslim. Jika tidak bertauhid, maka dia bukan muslim. Maka urgensi yang pertama, tauhid adalah rukun Islam yang paling agung. Urgensi dan keutamaan yang kedua, at-tauhidu ahammul muhimmati wa awwalul wajibat. Tauhid adalah perkara yang paling penting dan kewajiban yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang hamba. Tauhid adalah perkara yang paling penting para jamaah sekalian, dan kewajiban yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang hamba. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri yang berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya, yakni Allah, tidaklah aku, yakni Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk liya'budun. Ditafsirkan oleh sebagian sahabat liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku. Liya'budun liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku, menjadikan aku satu-satunya ilah yang harus disembah. Itulah makna liya'budun para jamaah sekalian. Berarti alasan Allah alasan Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk bertauhid kepada Allah. Maka itu adalah kewajiban yang pertama kali harus dilakukan oleh jin dan manusia, bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menyembah Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda kepada Mu'ad ketika beliau SAW mengutus Mu'ad ke Yaman untuk berdakwah kepada orang-orang yang ada di Yaman. Maka beliau bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Hai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan menjumpai suatu kaum dari ahlul kitab, dari orang-orang Nasrani. Maka jadikanlah perkara yang kamu dakwahkan pertama kali kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi perkara yang harus diajarkan pertama kali kepada manusia itu apa Pak? Tauhid. Nabi sendiri yang memerintahkan Mu'ad ketika Mu'ad diutus ke Yaman untuk ngajarin apa yang pertama kali? Tauhid. Bukan sholatnya dulu, bukan puasanya dulu, ya, bukan wudunya dulu. Yang diajari pertama kali apa? Tauhid. Agar mereka beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Maka ini adalah suatu dalil yang sangat tegas bahwa tauhid adalah perkara yang paling penting dan kewajiban yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang hamba. Keutamaan yang ketiga, urgensi tauhid yang ketiga, al-ibadatu la tuqbalu illa bitauhid. Ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan tauhid. Karena tauhid itu adalah syarat sahnya ibadah, syarat diterimanya ibadah. Allah tidak menerima ibadah dari seorang hamba yang tidak bertauhid. Tidak bertauhid berarti ada dua kemungkinannya. Yang pertama adalah kafir asli, yang kedua adalah musyrik. Kafir asli itu artinya bukan muslim sama sekali. Yang kedua muslim tapi menyekutukan Allah, namanya apa? Musyrik.
menyekutukan Allah dengan ilah yang lain yang disembah selain Allah, maka kedua-duanya ibadah yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini yang perlu kita perhatikan para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala sendiri telah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima agamanya, tidak diterima pula amalannya, dan di akhirat kelak dia termasuk orang yang rugi. Jadi kalau dia beramal Pak, tapi nun sewu, dia non muslim, dia bukan Islam, amal sebanyak apapun yang dia kerjakan itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Semisal ada orang non muslim yang dalam hari-hari tertentu biasanya bagi-bagi nopo angpau, bagi-bagi sembako, bagi-bagi sedekah, ya bagi-bagi beras, super mie, duit begitu kepada orang-orang miskin yang ada di pinggir jalan. Bagus napa mboten nih Pak? Bagus yang dilakukan. Tapi karena dia bukan muslim, maka sedekahnya dia tidak dapat pahala di sisi Allah. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala mungkin akan memberikannya dalam bentuk yang lain di dunia. Dia jadi lebih kaya misalkan, ya, atau dia diberi kesehatan oleh Allah, diberikan apa? Diberikan balasannya dipercepat di dunia, tapi di akhirat tidak mendapat balasan apa. Baik. Kemudian orang-orang yang menyekutukan Allah dari orang-orang muslim juga tidak diterima. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Sesungguhnya aku adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang dia menyekutukan aku dalam amalan tadi, maka aku campakkan dia, tinggalkan dia dengan amalannya. Artinya tidak butuh dengan amalannya. Allah tidak akan menerima amalan orang-orang yang di dalam beramal dia menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini Pak, ini penting sekali bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Syaratnya dengan apa? Dengan tauhid. Kemudian urgensi yang keempat, ataupun keutamaan tauhid yang keempat, at-tauhidu sababun lil amni wal ihtida'i fid dunya wal akhirah. Tauhid itu adalah sebab seorang mendapatkan rasa aman dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Mendapatkan rasa aman di dunia itu dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk hatinya aman, hatinya tenang. Beda dengan orang yang syirik Pak, kemana-mana harus bawa jimat misalkan. Kalau jimatnya ketinggalan, maka dia merasa khawatir, aduh ya jimatnya ketinggalan, ya jangan-jangan nanti kecelakaan di jalan, was-was ya, karena dia menggantungkan dirinya kepada jimat. Takut Pak orang yang seperti ini, menjadi pengecut. Tapi orang yang bertauhid kepada Allah berani dia, karena semua yang ada di muka bumi ini adalah takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia hanya bergantung pada Allah, tidak bergantung pada sesuatu apapun. Aman, hatinya tenteram, aman. Dan di akhirat dia aman dari azab. Ketika dicabut oleh malakul maut, dia aman dari azab. Ketika ditanya oleh Munkar Nakir, dia aman dan selamat. Ketika dibangkitkan, dia aman. Ketika dihitung, dihisab, amalannya dia aman. Ketika ditimbang, dia aman. Ketika melewati sirat, dia aman.
masuk surga dengan aman dan sentosa. Dengan apa? Tauhid. Dan sebab mendapatkan petunjuk, karena petunjuk itu dengan tauhid. Orang yang mendapatkan petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala ialah orang yang dia diberikan hidayah yang benar kepada tauhid. Ya, kalau tidak bertauhid, meskipun dia beramal dengan amalan, maka sejatinya ia tidak mendapatkan petunjuk. Petunjuk yang sebenarnya manakala ia bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Urgensi yang kelima, at-tauhidu sababu dukhulil jannah wan najati minan nar. Tauhid adalah sebab masuk surga dan selamat dari api neraka. Insyaallah. Dalam hadis yang sahih ada derajatnya muttafaqun alaihi, Pak. Hadis muttafaqun alaihi itu adalah hadis yang paling sahih. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat yang sama. Hadisnya disebut nama muttafaqun alaihi. Kalau Bapak Ibu nanti membaca ada hadis kok di belakangnya ditulis muttafaqun alaihi, itu hadis paling sahih. Ya, tidak ada hadis yang paling sahih daripada hadis yang derajatnya apa? Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka setiap hamba yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan dia ikhlas dalam mengamalkannya. Ini Pak, Masya Allah, hadis yang paling sahih Pak, yang harus kita yakini kebenarannya. Ini sabda Nabi. Allah itu mengharamkan neraka untuk membakar, untuk menyiksa seorang hamba yang bertauhid la ilaha illallah dan dia benar-benar tulus di dalam tauhidnya. Benar-benar tulus Pak, harus benar-benar ikhlas, yakin dengan tauhidnya, tulus, murni dari kesyirikan sama sekali. Ya, jadi harus benar-benar tulus, ikhlas, tidak ada karat-karat kesyirikan sama sekali di dalam hatinya. Harus dibuang itu Pak. Jangan sampai nanti sudah belajar tauhid nanti masih percaya ada jimat-jimat, ada cincin-cincin, pengasihan dan yang lain, masih pasang raja-raja di rumah. Nah itu berarti masih ada karat-karat kesyirikan. Yang seperti itu belum masuk dalam hadis ini. Kalau ingin masuk dalam hadis ini, benar-benar diharamkan dari api neraka, harus dibuang itu. Karat-karat kesyirikan tidak boleh melekat sedikit pun dalam hati kita. Murnikan ibadah kita, tauhid kita hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain juga derajatnya muttafaqun alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqq wan naru haqq awal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, ia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, bersaksi kalau Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan kalimat Allah yang Allah tiupkan ke dalam rahim Maryam, roh, dan bersaksi bahwa surga itu adalah benar,
neraka itu adalah benar, mengimani ini semua, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga dengan amalan seperti apa. Dengan amalan sesedikit apapun pasti masuk surga, asalkan tadi bertauhid kepada Allah Tabaraka. Jadi Pak, sebelum kita itu berkata tentang banyak beramal, amal banyak, sholat sunnah itu bagus Pak, tapi benarkan dulu tauhidnya kita. Karena amalan yang tidak dibangun di atas tauhid itu sia-sia. Tapi amalan yang dibangun di atas tauhid, sekecil apapun amalan itu, sesedikit apapun amalan itu, pasti akan bermanfaat. Di akhirat akan menjadi sebab untuk dia masuk surga. Meskipun sedikit, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, andaikan dia bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis bitaqah, Pak, hadisnya sahih, kelak di hari kiamat, Pak, di padang mahsyar, ketika penghisaban, ada seorang laki-laki, Pak, yang ia didatangkan di hadapan khayalat, di hadapan manusia. Dia didatangkan untuk dihisab, diadili di hadapan para makhluk, dan dia punya catatan dosa, Pak, sebanyak 99 gulungan. Bayangkan Pak, 99 gulungan. Ya kayak struk belanjaan gitu, Habib. Ini 99. Setiap gulungan kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang, isinya dosa semua itu. Dosa ini. Dosanya akeh banget ya. 99 lagi. Kira-kira orang yang seperti ini mendapati dosanya 99 gulungan, setiap gulungan sejauh mata memandang, dia merasa mau masuk mana dia? Masuk neraka kan gitu ya. Dosa semua ini, Pak. Tapi kemudian dikatakan bahwasanya orang ini ternyata punya amalan. Begitu punya amalan, alhamdulillah, amalannya cuma ditulis di secarik kertas, di kartu ya, di tokoh namanya, ditulis di selembar kertas ya. Maka dosa-dosanya tadi yang 99 ditaruh di satu sisi timbangan, di satu sisi mizan, dan di tokoh kertas ini yang dia beramal cuma dengan amalan ini, itu di timbangan yang lain. Kira-kira lebih berat mana, Pak? Harusnya ya, kalau menurut logika kita ya 99 gulungan tadi kan begitu. Tapi timbangan di akhirat itu tidak mengenal hukum fisika, Pak. Timbangan di akhirat itu sesuai dengan beratnya amalan, sesuai dengan tauhid. Ternyata setelah diperiksa, bitokoh tadi tulisannya la ilaha illallah. Ternyata orang tadi meskipun bawa dosa sebanyak 99 gulungan, satu gulungan seperti mata memandang, seperti sejauh mata memandang, ternyata dia beramal dengan tauhid. Maka fatosat sijillah, sehingga tauhidnya itu lebih berat, dan gulungan yang isinya dosa semua tadi pun terpental ke atas. Ya, kenapa? Karena lebih berat tauhidnya. Kata Allah, tidak ada yang lebih berat daripada la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis yang lain, andaikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semuanya ada di satu sisi timbangan, dan la ilaha illallah cuma secarik kertas itu ada di sisi timbangan yang lain, maka bumi langit semuanya itu tidak boleh lebih berat daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah lah itu yang lebih berat. Masya Allah. Maka ini adalah suatu kabar yang menggembirakan, Pak,
bahwasanya tauhid itu adalah sebab masuk surga dan diselamatkannya kita dari api neraka, meskipun dengan amalan sekecil apapun yang kita kerjakan. Maka benarkan dulu tauhidnya kita sebelum kita memperbanyak amalan. Kemudian urgensi yang berikutnya, at-tauhidu najatun min khurabid dunya wal akhirah. Tauhid itu adalah sebab kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebab keselamatan di dunia karena orang yang benar-benar ikhlas bertauhid kepada Allah, ketika ia dapat kesulitan, maka Allah akan memberikannya pertolongan. Doa-doanya mustajab. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik di masa jahiliyah, mereka naik kapal kemudian diombang-ambingkan oleh ombak dan mereka takut akan tenggelam, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, ya Allah tolonglah hamba ya Allah. Mereka bertauhid ketika itu, maka Allah pun selamatkan dia. Falamma najjahum ilal barri, tapi begitu mereka diselamatkan berada di tepian, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwa orang kafir itu, orang musyrik itu, kalau dia berdoa dengan tulus, dalam doanya dia bertauhid, berdoa dengan tulus itu bisa dikabulkan. Jadi doanya orang kafir itu bisa dikabulkan ketika dia berdoa itu memang benar tulus kepada Allah. Ya, meskipun dia tidak menyebutnya Allah misalkan, tapi hatinya dia tawajuh menghadap kepada Rabb semesta alam, satu-satunya yang menguasai alam semesta ini, maka doanya bisa jadi dikabulkan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Bagaimana tidak, mau rajanya orang kafir saja doanya dikabulkan, siapa? Iblis. Ya, ketika iblis meminta kepada Allah agar ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat, Allah pun kabulkan permintaan. Maka kita yang muslim jangan putus asa dari doa, karena doa kita pasti dikabulkan. Ya, maka perbaiki kualitas tauhid kita terlebih dahulu, insyaallah doa kita akan dikabulkan ya dengan mudah, diijabahi dengan mudah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa keutamaan dan urgensi daripada tauhid. Barangkali sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita tutup, monggo. Pertanyaan tadi. Wah. Bila anak Adam wafat, maka putuslah amalannya, kecuali 3 perkara yang akan menemaninya di alam kubur, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, doa anak yang soleh. Ada juga doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pertanyaannya, pengertian ilmu yang bermanfaat seperti apa? Sedangkan kami bukan seorang guru atau ustadz atau pengarang buku seperti Imam Bukhari, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Ilmu yang bermanfaat meliputi ilmu agama saja atau ilmu dunia juga, seperti cara bertani, cara memasak, cara menjahit, dan yang lain sebagainya. Pertanyaan bagus, Pak. Benar, dalam hadis yang sahih tadi disebutkan bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Jika anak Adam wafat, maka akan terputuslah amalannya kecuali dari 3
perkara. Min shadaqatin jariyatin aw min ilmin yuntafa'u bihi aw min waladin sholihin yad'u lahu. Sedekah jariah itu bisa dimanfaatkan ya meskipun bukan guru, dari harta yang dimiliki bisa ya menjadi sebab sedekah jariah ya yang terus menerus dinikmati meskipun orangnya sudah wafat. Ada pembangunan ya pondok pesantren, wakafkan sebagian harta kita ya. Pembangunan ya misalkan masjid yang di situ memang akan diajarkan ilmu, wakafkan sebagian harta kita. Sumur untuk kemaslahatan kaum muslimin juga, selagi dimanfaatkan maka terus menerus akan mendapatkan kemanfaatan, pahala yang mengalir pada orangnya. Ini bisa berlaku baik untuk guru ataupun selain guru. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk sedekah jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Kata ilmu di sini itu tidak mesti ilmu agama. Karena ilmu di sini disebutkan secara mutlak, au min ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Tapi jelas adalah ilmu yang harus bermanfaat. Ilmu yang dia itu bisa bermanfaat bagi orang di dunia. Yang jelas yang paling utama adalah ilmu agama, jelas. Ilmu agama karena dia adalah keselamatan dunia dan akhirat. Jelas tidak diragukan lagi. Apakah ilmu dunia juga masuk? Masuk kalau itu bermanfaat dan ilmu yang mubah, yang diperbolehkan dan diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang digunakan oleh kaum muslimin untuk kemanfaatan ya orang-orang. Sebagiannya juga mungkin bisa jadi fardu kifayah, seperti ilmu tadi, cara bertani ya, cara bertani yang bagus supaya mendapatkan hasil yang maksimal, cara berkebun. Dan kalau misalkan keuntungannya bisa untuk ekonomi umat, membangun umat lebih maju lagi, ini ilmu yang bermanfaat ya. Misalkan dia punya keahlian bisa menjahit, diajari orang untuk menjahit, terus digunakan oleh orang tadi untuk mencari nafkah, untuk mencari maisha, dan dia dapat hidup dari hasil ya ilmunya tadi, maka itu juga akan mengalir pahalanya kepada orang yang mengajarkan. Jadi tidak terbatas hanya pada ilmu agama saja. Namun yang yang insya Allah berpahala itu lebih besar ya jelas adalah ilmu agama. Dan tidak mesti Pak, orang yang bukan guru, bukan pengajar, bukan ustadz itu tidak berhak mendapatkan pahala dari mengajar. Tidak mesti. Misalkan bagaimana caranya seperti ini ya, dengan merekam kemudian menampilkan kepada orang lain supaya melihat, itu juga mendapatkan bagian dari pahala tersebut. Mengajak orang lain untuk ikut hadir di majelis ilmu juga, memberikan fasilitas ya untuk bisa mengaji orang-orang lain, berarti dia termasuk menjadi sebab orang untuk mendapatkan hidayah. Kalau ada orang dapat hidayah meskipun bukan dia yang menyampaikan, dia juga dapat pahalanya karena dia menjadi sebab tadi. Jadi tidak mesti itu pasti akan terporos pada orang yang mengajar saja. Setiap orang yang memiliki peran ya di dalam pengajaran ilmu, baik itu adalah orang yang menyelenggarakan ya, kameramennya misalkan ya, atau orang-orang yang hadir yang mempersiapkan, semuanya ikut dapat andil bagian daripada sedekah jariah ataupun ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala bishawab. Sampun ada, monggo silakan. Mau tanya Ustaz, mungkin agak melenceng Ustaz. Ya, boleh. Kalau kita berdoa itu sampai lama gitu, kok jarang terkabul gitu Ya, pertanyaan bagus. Saat saya sudah berdoa lama.
Berdoanya lama banget begitu ya, tiap hari berdoa. Kok doanya nggak terkabul Ustaz? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Karena tadi disinggung ya terkait tentang doanya orang kafir saja dikabulkan. Doanya orang muslim masa? Ya. Ini doanya orang kafir ketika ikhlas betul tulus pada Allah. Baik, ini pertanyaan bagus Pak. Pertama Pak, kita harus paham makna dikabulkan. Karena dalam hadis itu maknanya bukan dikabulkan dalam bahasa Indonesia, tapi diijabahi Pak. Ijabahi itu beda dengan dikabulkan Pak. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang diriku, katakan aku dekat, aku mengijabahi. Ijabah dari kata ajaba yujibu ijabah. Aku mengijabahi doa-doa mereka. Nah, makna diijabah ini apa Pak? Ini yang harus kita paham. Makna diijabahi ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang sahih diriwayatkan Muslim dan juga Ahmad di dalam musnadnya. Ada 3 makna makna diijabahi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa aqtahu Allahu biha ihdath alas." Tidaklah ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa asalkan tidak ada dosa dalam doa tadi dan doa untuk memutuskan tali silaturahim, doanya yang baik-baik ya Pak ya, kecuali pasti Allah akan berikan salah satu dari 3 macam perkara. Berarti salah satu dari 3 perkara Pak. Nah, ini makna diijabahi. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watahu fid dunya. Boleh jadi doanya akan dikabulkan sesuai apa yang dia minta ketika di dunia. Nah, ini yang diharapkan kan begitu ya. Ini yang pertama. Doa minta apa sih sebenarnya? Minta ya Allah gitu. Minta apa? Pajero bisa. Dikasih Pajero ya. Berarti sesuai apa yang diminta. Alhamdulillah dapat yang pertama. Tapi ternyata makna diijabahi bukan hanya yang pertama. Wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah. Boleh jadi doanya tidak diberikan seperti yang diminta di dunia, akan tetapi doa itu kan ibadah ya Pak ya, itu disimpan sebagai pahala yang besar di akhirat yang baru nanti dia nikmati di akhirat. Ini tetap dapat pahala Pak. Banyak doa itu gak sia-sia Pak, itu kita sedang nabung pahala. Doanya disimpan gitu. Disimpan di akhirat dan itu dalam bentuk yang sangat besar begitu, lebih baik daripada Pajero di dunia tadi. Ya, Pajero di sana itu berlapis emas, Pak. Iya, itu. Yang ketiga, ada yang ketiga. Wa imma ayasrifa anhu minasu'i mitlah. Boleh jadi dia akan dipalingkan dari keburukan yang semisal dari doanya. Dia doa minta Pajero, tidak diberi Pajero, tapi diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala lepas dari keburukan yang semisal dengan harga Pajero. Contohnya misalkan, dia punya ruko begitu, Pajero kan 600 juta ya misalkan. Dia punya ruko di pinggir jalan kecil sih, tapi rame begitu, harganya 600-an juta ruko itu ya. Itu punya dia minta Pajero gak dikabulkan. Suatu saat ada terjadi kebakaran besar hebat yang melalap toko-toko yang ada di sekitar, ruko-ruko yang ada di sekitar. Ternyata Allah hanya menyelamatkan rukonya tidak terbakar sendiri, masih tetap utuh.
Ternyata ketika dikalkulasi harga rokok semisal dengan Pajero gitu. Tidak dapat Pajeronya tapi asetnya masih ada karena dihindarkan dari keburukan yang semisal tadi. Jadi ini maknanya Pak. Pasti diijabahi Pak, yakin pasti. Ada kalanya yang satu pasti akan didapatkan tapi ditangguhkan dulu. Untuk apa? Mengetahui ini hamba sebenarnya serius tidak sih dalam berdoa. Nabi Ibrahim saja doa 80 tahun Pak baru dikabulkan. Kita doa baru setahun, doa sudah lama banget gak dikabulkan. Gitu ya. Itu Nabi saja doanya puluhan tahun baru dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi jangan khawatir karena setiap kita berdoa itu tabungan pahala. Berdoa tabungan pahala, berdoa tabungan pahala yang sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi berdoa Pak tidak akan sia-sia. Berdoa sebanyak-banyak. Oke, insyaallah semangat berdoa berarti sekarang ya Pak. Waktu yang mustajab dalam berdoa, ya ini singkat saja ya. Jadi ada 3 perkara yang menjadikan doa kita itu mustajab. Yang pertama terkait dengan waktu, yang kedua terkait dengan perbuatan, yang ketiga terkait dengan tempat. Terkait dengan waktu, ada waktu-waktu yang mustajab ketika berdoa. Contoh, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu kapan sih Pak? Gampangannya ya mungkin antara jam 1 sampai jam 4 pagi. Itu sepertiga malam terakhir. Bangun di waktu itu Pak berdoa. Doanya lebih mustajab. Antara adzan dan iqamah. Nah, ini juga waktu. Begitu adzan selesai, doa Pak. Sampai iqamah. Nah, itu dikabulkan. Ada cerita ini Pak, cerita nyata itu ya di Arab sana. Ini kisah yang masyhur ya, bahwa ada seorang anak doanya dikabulkan antara adzan dan iqamah. Jadi ceritanya ada seorang guru madrasah perempuan, dia punya murid ya. Ketika dia ngajar, terus tiba-tiba ada suara adzan. Selesai adzan, kemudian dia bilang kepada murid-muridnya, ini baru adzan selesai, ayo kita doa dengan doa yang kita minta, mudah-mudahan dijabahi oleh Allah. Ada satu anak yang di belakang itu doanya khusyuk sekali, anak perempuan itu khusyuk sekali, yang mau nangis gitu. Yang lainnya sudah selesai berdoa, dia masih doa. Doanya sangat lama gitu. Nah, sudah berlalu sangat lama, tiba-tiba anak ini ya bilang kepada bu guru tadi, bu guru, ya doa saya yang dulu itu dikabulkan oleh Allah. Emang kamu doa apa nak? Gitu. Saya dulu pernah minta sebenarnya pada Allah, bu guru ya, bilang, ya Allah, saya pengen adik perempuan, karena saya kesepian. Gak ada teman, saya pengen main sama adik perempuan. Saya dimarahi sama ibu saya, kamu jangan doa seperti itu, kamu minta adik laki-laki. Ibunya kepengennya anak laki-laki karena sudah punya anak perempuan. Maka dia berdoa ketika itu, ya Allah, saya minta satu adik perempuan buat menemani saya. Saya juga minta adik satu laki-laki. Tapi karena saya takut adik laki-laki ini kesepian, saya minta adik laki-laki satu lagi. Jadi minta satu adik perempuan dan 2 adik laki-laki. Allah takdirkan ibunya hamil, melahirkan 3 orang anak sekaligus. 1 perempuan, 2 laki-laki, kembar 3. Luar biasa. Itu doa yang dipanjatkan ya antara adzan dan iqamah. Itu salah satu waktu yang mustajab. Masya Allah. Ketika hujan ya, itu juga mustajab.
Ya, ketika mendengar ayam berkokok di malam hari itu juga salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa di hari Jumat. Dan di hari Jumat ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan begitu imam naik ke mimbar sampai salam, ya, sampai salam, yakni sampai assalamualaikum di sholat Jumat, itu waktu yang mustajab. Ada yang mengatakan setelah asar sampai terbenam matahari. Ini terkait waktu. Terkait perbuatan, yakni bisa kita upayakan. Apa contohnya? Ketika safar. Ketika kita safar, doa kita mustajab. Ketika kita puasa di siang hari, doa kita mustajab. Ketika kita sholat, wabil khusus ketika sujud, doa kita mustajab. Kemudian yang ketiga terkait dengan tempat. Tempat itu mana yang mustajab? Ya, tempat itu ada yang dikatakan mustajab seperti multazam, itu antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, di situ adalah mustajab. Raudhah, ya, antara mimbar Nabi dengan kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga tempat yang mustajab. Ya, wukuf ya di Arafah, ya, ketika berada di padang Arafah itu tempat yang mustajab. Ya, insya Allah juga masjid ini adalah tempat yang mustajab untuk kita bisa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu, ya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita taufiknya dan memberikan kita istiqomahan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.